Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya pernah kedatangan tamu seorang pengusaha. Teman ini usahanya macam-macam dan alhamdulillah sukses. Keluarganya juga bagus, sudah diberi keturunan, sudah punya rumah, mobilnya juga bagus. Tapi yang membuat saya terkejut adalah kenapa beliau datang ke rumah itu dengan keluhan mau bunuh diri. Nah, untung sebelum bunuh diri itu datang ke rumah saya, jadi nggak jadi bunuh diri. Tapi itu betul-betul sangat mengejutkan. Karena menurut ukuran umum, yang bersangkutan itu sudah lebih dari cukup. Gampangannya kita sebut sukses lah. Tapi dia merasa menderita. Dia merasa dibandingkan dengan teman-temannya yang dulu di bawah dia ketinggalan. Nah, lagi-lagi cara pandang. Jadi ketika melihat fakta, kalau di dalam psikologi itu ada yang disebut dengan realitas objektif, ada yang disebut realitas subjektif. Nah, sahabat saya itu melihat faktanya itu tidak estetis, tidak apa adanya, tetapi dia melihat apa yang dia punya itu secara subjektif. Apa yang dimaksud dengan realitas subjektif? Yaitu realitas yang sudah dia persepsi, realitas yang sudah dia interpretasi. Nah, maka ketika interpretasinya negatif, maka yang terasa bagi dia adalah negatif. Seperti yang saya ceritakan di depan, ketika dia mempersepsinya kurang, maka meskipun dia sudah punya banyak, tapi rasanya sedikit. Tapi ketika realitasnya, fakta objektifnya misalnya biasa saja, tapi dia sikapi dengan sikap yang penuh dengan rasa syukur, meskipun sedikit, alhamdulillah Allah telah memberi kesempatan saya menikmati yang seperti ini. Maka meskipun yang dia miliki sedikit, tapi rasanya di dalam hati akan terasa sangat besar. Maka ada satu keterampilan yang oleh Allah diajarkan di akhir surat Ad-Duha. Wa apa binikmati rabbika fahaddits. Kalau kita baca dalam banyak tafsir, memang maknanya macam-macam. Ada yang menafsirkan nikmat di situ adalah Al-Quran. Maka fahaddits di sini maksudnya adalah setelah kita diberi nikmat Al-Quran, karena nikmat yang paling besar adalah risalah, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ketika kita diberi Al-Quran, maka tugas kita adalah menyebarkannya kepada halayak. Maka tugas dakwah adalah menjadi tugas kita semua. Kita mulai dari lingkup yang paling kecil dalam keluarga. Karena saya melihat kadang-kadang tugas dakwah ini tidak dilakukan dengan baik juga di dalam keluarga. Saya pernah bertamu ke rumah sahabat. Tiba-tiba saja salah seorang dari pasangan itu mengatakan, saya sholat duluan ya. Sholat betul, tapi kenapa duluan? Kenapa tidak berjamaah? Nah, ini beberapa catatan kecil. Mestinya kan sebagai tugas dakwah, sebagai kepala rumah tangga atau sebagai pendidik, mari kita ajak semua, termasuk tamunya, diajak untuk berjamaah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Sa'di misalnya mengatakan bahwa yang disebut nikmat itu nubuwah. Yang disebut nikmat di sini adalah ajaran Islam yang diwahyukan, yang kemudian karena Rasul sebagai pembawa risalah mewariskannya kepada kita. Nah, maka ajaran Nabi itu perlu didakwahkan kepada halayak, mulai dari keluarga, tetangga, sampai komunitas yang lebih luas. Tapi ada juga yang memahami nikmat itu ya nikmat yang sesungguhnya, nikmat biasa, tidak hanya wujudnya Al-Quran atau As-Sunnah, tetapi nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak akan bisa kita menghitungnya karena terlalu banyak. Kalau orang tua saya dulu memberi nasihat,
Kalau kamu pengen menjadi lebih mudah bersyukur, karena orang tua saya pedagang, beri harga semua nikmat yang telah Allah berikan. Mata, telinga, hati, jantung, liver, semua dikasih harga. Maka kita baru menyadari betapa Allah memberi kita majanan, cuma-cuma, gratis, sesuatu yang sangat mahal sebetulnya. Tapi semua itu diberikan oleh Allah cuma-cuma. Nah, maka yang penting, fahadith, bicarakanlah, sebutlah. Nah, maka yang penting, yang pertama harus kita lakukan dalam proses kebersyukuran kita kepada Allah, kita sebut nikmat itu. Pada cerita yang saya bagi di depan, teman itu betul-betul tidak bisa menyebut nikmat apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak menyadari betapa banyak nikmat yang telah dianugerahkan. Tetapi yang dia sadari adalah betapa banyak kekurangan yang dia alami. Maka kelebihannya ini menjadi tidak terasa. Yang terasa adalah kekurangannya. Yang terasa adalah apa yang belum dia punya. Sementara apa yang sudah dianugerahkan malah lupa untuk disebut. Sampai pemirsa, saya mengajari dia untuk menyebut satu-satu. Karena ke rumah itu pakai sepeda motor, mobilnya tidak dibawa. Saya tanya kepada beliau, Kak, apa yang bisa kamu syukuri kalau nanti pulang dari sini sampai ke rumah? Dia bengong, apa ya? Coba, dia tidak punya kemampuan untuk bisa menyebut nikmat yang telah diberikan. Sampai saya ajari satu-satu. Coba kita mulai dari yang paling kecil. Kamu starter sepeda motormu langsung menyala. Itu nikmat. Coba kalau di starter tidak bisa menyala, kamu mau pulang jalan kaki, kamu harus cari bengkel. Begitu di starter menyala, itu adalah sebuah nikmat. Nah, ini cara pandang. Maka tadi saya mengatakan ada fakta itu objektif, ada yang subjektif. Kalau kemampuan orang, sikap batinnya selalu bersyukur, maka ketika melihat realitas, interpretasinya akan selalu positif. Penafsirannya, pemaknaannya, itu selalu lebih positif, optimis, dan pada ujungnya adalah kemudian bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat yang bermacam-macam. Sampai saya bilang ke tamu saya itu, kalau kamu sampai di rumah dan kemudian selamat, alhamdulillah, tidak ada halangan apapun di jalan, itu pun harus kita syukuri. Maka mulut dan hati itu harus selalu dipenuhi dengan tahmid. Sebentar-sebentar, alhamdulillah, Anda minum air putih sedikit, alhamdulillah, dapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Apalagi kalau mendapatkan nikmat yang banyak, ya Allah, alhamdulillah, Kau telah memberiku banyak sekali, ya Allah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat, seperti yang dikatakan Nabi, Allah, atas nikmat ini mudah-mudahan aku bisa menyempurnakan amal solehku. Jadi kalau diberi nikmat, yang kepikiran adalah menyempurnakan amal soleh. Maka menyebut nikmat atau tahaddud bin nikmat itu adalah langkah pertama ketika kita ingin bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.